Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. In this good opportunity, I will present you a case. It's about failed purchase virtual item on Google Play. Before I begin my presentation, I would like to introduce myself. My name is Reza Pratama. I was born in Padang, 28 November 1988. I am in Telkomsel and became a base since 2011 until now. Okay. Saat ini Telkomsel memiliki sebanyak sekitar 20 juta pengguna Android di jaringannya, atau sekitar 55% dari jumlah keseluruhan pengguna smartphone di jaringan Telkomsel. Penetrasi Android di jaringan Telkomsel terus berkembang, dan selama tahun 2014 itu meraih angka yang sangat signifikan, itu sekitar 300% yang di 2014. Bisa dilihat dari sini, ini data secara keseluruhan untuk pengguna smartphone di Indonesia. Bisa dilihat Android tumbuh sangat cepat dibanding sama yang lain. Jadi para pengguna smartphone di Android itu sangat banyak, sesuai dengan visi perusahaan untuk menjadi penyedia layanan dan solusi mobile digital lifestyle kelas dunia. Maka hadirlah layanan carrier billing dengan Google Play. Jadi ini memberikan kenyamanan, kemudahan dalam pelanggan untuk melakukan transaksi saat membeli konten atau item yang ada di Google Play. Hal ini pun kami harap dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dalam menikmati mobile digital lifestyle dari Telkomsel. Layanan ini berlaku untuk seluruh pelanggan Telkomsel dimanapun menggunakan smartphone dengan operating system Android. Telkomsel pun menjadi operator pertama di Indonesia yang memiliki eksklusif channel di Google Play dengan nama Zona Seru Telkomsel, di mana ini memungkinkan Telkomsel untuk memberi rekomendasi aplikasi-aplikasi terbaik pada pelanggan, di antaranya aplikasi-aplikasi karya developer lokal ataupun aplikasi atau game populer di pasaran. Selanjutnya, Telkomsel Google Play Store Carrier billing. Telkomsel sendiri ini meluncurkan layanan Telkomsel Google Play Store Carrier billing, di mana layanan ini memungkinkan pelanggan Telkomsel baik prabayar ataupun pasca bayar melakukan pembelian konten digital di Google Play Store. Nah, konten-konten yang bisa dibeli itu antara lain ada aplikasi, games, e-books, app podcast atau virtual item. Dengan adanya fungsi ini, ini akan memudahkan para pelanggan Telkomsel untuk dapat membeli berbagai konten digital secara aman dan nyaman, karena biaya pembelian konten akan dibebankan di tagihan bulanan pelanggan untuk pasca bayar, terus atau memotong pulsa untuk pelanggan prabayar. Selanjutnya di sini ada contoh case, yaitu gagal purchase virtual item. Nah, di sini Pak Robi melakukan pembelian virtual item Diamond di game Get Rich melalui Google Play, tapi pulsa yang terpotong double. Di sini ada nomornya, merek HP-nya Asus Zenfone. Pulsa yang terpotong itu sekitar Rp206.000. Tanggal kejadian itu tanggal 31 Maret kemarin. Selanjutnya itu, untuk pengecekan di kami di Blast, dari kami itu ada 3 untuk pengecekan mengenai permasalahan ini. Antara lain adalah Indira, pengecekan dari Indira, pengecekan dari Splang, dan pengecekan dari Digital Service selaku yang berhubungan langsung dengan pihak ketiga. Nah, dari Indira sendiri itu kita bisa melihat apakah benar pelanggan terpotong pulsanya atau tidak, karena bisa jadi pelanggan kan sebenarnya tidak terpotong atau tidak tahu detailnya gimana gitu. Jadi dari Indira kita bisa melihat terpotong atau enggak. Yang kedua itu ada Splang sendiri untuk mengecekkan berhasil atau tidaknya. Dan terakhir Digital Service sendiri itu untuk pelanggan
dari kami BES itu bisa berkoordinasi dengan digital service selaku yang punya produk, karena produk ini kan punya pihak ketiga. Nah, pihak ketiga sendiri itu tidak bisa dari kami langsung berkoordinasi, harus melalui digital service. Nah, dari pengecekan ini sendiri terlihat ada 3 kali, ada beberapa sebenarnya pelanggan mencoba aktivasi. Nah, beberapanya ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Yang tidak berhasil itu insufficient fund. Insufficient fund ini karena pulsanya yang nggak cukup sebenarnya, tidak mencukupi untuk pembelian. Nah, di sini pelanggan sendiri untuk berhasil atau tidaknya ketika pembelian virtual item dari Google Play sendiri, jadi dia ada aplikasinya namanya gamenya GetRich. Jadi dalam GetRich itu kan ada beberapa virtual item seperti diamond yang harus dibeli pakai uang. Nah, dan pembeliannya itu bisa melalui Google Play langsung dari sini menggunakan pulsa pelanggan. Jadi jika dilihat dari log transaksinya, pelanggan melakukan data pembelian beberapa kali. Ada tanggal 31 Maret. Nah, di sini ada tanggalnya. Nah, itu autentifikasinya, apa yang dibeli, sama nih emailnya dan harganya. Namun kebanyakan dari transaksi tersebut gagal karena pulsanya tidak mencukupi. Transaksi yang sukses itu ada 2 kondisi, yaitu pelanggan harus ada kondisi out sama charge. Jadi untuk yang belum sukses itu pelanggan harus terima dulu. Sebenarnya bukan pelanggan yang terima, dari sistem kita ngecek jika out itu artinya transaksinya dapat notifikasi sukses dari SMS, pulsa sudah terpotong, namun notifikasinya tidak sukses, pembelian dari email ataupun dan itemnya pun juga tidak didapat. Jadi untuk yang out saja yang di sini, ini out dan ini sukses, tandanya pulsanya sudah kepotong, namun itemnya tidak dapat. Nah, yang pertama itu ada out dan change, kedua-duanya sukses. Nah, ini pulsa sudah kepotong, item sudah didapat juga gitu. Nah, untuk yang tidak mendapatkan itemnya, itu solusinya kita dapat memberikan ada 2, ya, tentunya pengembalian pulsa untuk pelanggan. Nah, pengembalian pulsa itu ada dua kondisi. Pertama dari Google sendiri, karena ini kan aplikasinya dari Google ya, karena aplikasi dari Google itu memakan waktu lama. Kalau dari Google sendiri itu bisa memakan sampai waktu 30 hari, karena 30 hari tersebut memang bisa dibilang terus dari regulasi dari Google sendiri. Yang kedua itu refund dari kami, jadi dari BES, dari Gonal itu melalui kebijakannya, karena pelanggan sudah komplain atau memang sangat membutuhkan itu, tidak bisa menunggu sampai waktu 30 hari yang diberikan oleh Google, maka perusahaan kita akan kembalikan. Sementara ya lebih dan kurang mungkin karena masalah ini memang ujungnya sih lebih di refund saja, karena pulsanya memang kepotong dan semua lognya juga sudah terlihat jika pelanggan memang pulsanya terpotong namun tidak dikenakan namun item yang dibeli tidak masuk. Ya mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.